Selamat pagi. Selamat datang para hadirin sekalian. Kita tidak hanya berkumpul di sini untuk sebuah acara biasa, tapi juga untuk merayakan semangat juang dan diplomasi yang pernah diukir di bumi Linggarjati. Ya, Linggarjati, sebuah nama yang sudah tidak asing bagi perjuangan kemerdekaan. Di tempat inilah pada tahun 1946 sebuah perundingan penting terjadi, sebuah babak baru dalam upaya bangsa meraih kedaulatan. Di tengah kobaran semangat kemerdekaan yang membara, tokoh bangsa kita seperti Sultan Syahrir dengan gagah berani duduk satu meja dengan pihak Belanda. Maka dari itu, marilah kita simak bersama perjalanan sejarah yang sangat bermakna ini. Good morning everybody. Sit down please. Oke, kita di sini akan membahas suatu permasalahan. Jadi, bagaimana agar cara Indonesia dan Belanda bisa berdamai? Kami ingin berdamai dengan Belanda, tapi dengan syarat Belanda harus mengakui kedaulatan 3 wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, so Wait, kami tidak sepakat. Nederland hanya akan mengakui atas Jawa dan Madura saja. Tidak bisa seperti itu. Jika ingin berdamai, Belanda harus mengakui ketiga daerah yang disebutkan. Nederland hanya akan mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Baik, tidak suka. Jika tidak suka, maka kita tidak akan bisa berdamai. Oke, silent please. Tenang. Oke, daripada kalian berdebat seperti ini, kita harus selesaikan permasalahan ini pada pertemuan kali ini juga. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Oke, kita lihat saja nanti. Kita tutup pertemuan kali ini. Thank you for coming. Bagaimanapun jika Belanda tidak mengakui ketiga daerah yang saya sebutkan di Indonesia, tidak akan pernah berdamai dengan Belanda. Saya paham, tapi kita membicarakan sesuatu tanpa dingin. Tapi Belanda tidak mengakui ketiga kedaulatan tiga daerah tersebut. Saya juga paham, lebih baik kita istirahat terlebih dahulu. Baiklah, kita istirahat. Atas Nederland. Mereka agak pantas ngomong kayak gitu. Mereka itu bukan Indonesia. Iya, harusnya. Kita lah yang menang. Yaudahlah, kita istirahat dulu otak kita. Ini pasti kalian tahu alasan kalian berada di sini. Jadi bagaimana dari kedua belah pihak, apakah ada yang berpikiran? Pokoknya Belanda tidak akan pernah setuju dengan pernyataan Indonesia. Bagaimana dengan pihak Indonesia? Pernyataan Indonesia tidak akan pernah berubah. Enak saja Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura. Oke, tenang. Dan jadi dari hasil perundingan ini tidak ada yang berubah pikiran. Oke, jadi dari perundingan hari ini tidak ada menghasilkan apa-apa. Untuk perundingan yang terakhir yang sudah saya tentukan tanggal dan tempatnya, yaitu tanggal 11 November di Linggarjati, dan di perundingan itu akan ada gencatan senjata. Bagaimana? Oke. Kami setuju. Kejati dilatar belakangi oleh kegagalan perundingan Hoogeveen di Belanda. Perundingan Hoogeveen adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada 14 sampai 25 April 1946 di Hoogeveen, Belanda, bertujuan untuk membahas status kenegaraan, kemerdekaan dan wilayah Indonesia serta proklamasi kemerdekaan. Namun, perundingan ini gagal mencapai kesepakatan karena perbedaan pandangan mengenai pengakuan kedaulatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Berbagai perundingan telah dilakukan sebelumnya, namun menemui jalan buntu. Perundingan Hoogeveen adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Perundingan Hoogeveen berakhir tanpa kesepakatan dan dianggap gagal. Setelah perundingan ini, upaya diplomasi dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati. Welcome back from me, Mr. Sultan Syahrir.
Indonesia and Eastern Province Cameroon dan Belanda. Jadi di sini kita akan membahas perdamaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Apakah dari kedua belah pihak ada yang mau mengalah? Kalau perundingan hari ini tetap seperti ini, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi bagaimana kalau kedua belah pihak mengalah? Menurut saya, Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya, saya juga berpendapat seperti itu. Kan saya sudah katakan dari pihak kami akan mengakui dua saja. Oke, baiklah. Perundingan hari ini telah selesai. Thank you for coming. Pihak masing-masing berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan hingga akhirnya pihak Belanda berubah pikiran untuk menyetujui kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah mengalami kegagalan dalam perundingan Huge Value, Lord Keir menetapkan perundingan terakhir di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada 11 sampai 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan politik yang disepakati pada tanggal 15 November 1946 oleh pemerintah Belanda dan Republik Indonesia yang dideklarasikan secara sepihak di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan, yang mana Belanda mengakui Republik ini memiliki kekuasaan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian Linggarjati dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha untuk menegaskan kembali kendalinya. Hal ini memicu konflik antara Indonesia dan Belanda yang kemudian mendorong dilakukannya perundingan untuk mencari solusi damai. Hasil dari perundingan Linggarjati menghasilkan perjanjian Linggarjati. Yang pertama, pengakuan de facto. Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, pembentukan negara RIS. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Dengan pembentukan ini ditargetkan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda. RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan serangan militer. Pengkhianatan Belanda terhadap perjanjian Linggarjati ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda I pada 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian tersebut. Dan pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer ke wilayah Indonesia. Dari kami mohon maaf atas banyak kekurangan